Saudara, siapa sangka Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot ini dirayakan. Kita mendukung Israel dalam doa kita, sebab barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan, dan yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Arab Saudi yang tentu saja teman-teman sekalian lebih mulia gitu ya daripada orang-orang yang ke Arab-Araban di Republik Indonesia. Di mana teman-teman sekalian, Arab Saudi sana ya, orang-orang Islam itu justru toleransi dan bahkan ya merayakan, memberikan ya izin ya untuk orang-orang Israel merayakan Hari Pondok Daun. Dan teman-teman sekalian, itu ya ada hubungan yang baik antara Israel dengan Arab Saudi. Lalu di Indonesia selalu di framing bahwa Israel itu penjajah, Israel itu kafir, Israel itu ya bajingan, macam-macam lah ya, hinaan, kutukan kepada Israel. Tetapi ya agama mereka ya, dari mana asal agama mereka yaitu Arab, itu membuka diri kepada orang-orang Israel, teman-teman sekalian. Jadi ini kita pakai akal sehat ini. Mari kita pelajari, teman-teman sekalian, apakah ini yang merupakan penyebab daripada tragedi 7 Oktober 2023 kemarin. Oleh karenanya kita langsung saja simak video ini ya, berikut ini. Apakah penyebab tragedi 7 Oktober 2023 di Israel? Saudara, siapa sangka Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot ini dirayakan oleh rombongan Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, delegasi resmi Israel terdiri dari 14 orang diterima oleh Arab Saudi. Sebelumnya ada Menteri Turisme Haim Katz yang berkunjung ke Arab Saudi akhir September silam menghadiri konferensi PBB. Selain bebas beribadah menurut cara Yahudi di Arab Saudi, delegasi juga sempat diajak ke pameran buku internasional di Riyadh untuk melihat gulungan Taurat dari abad ke-16 Masehi. Gulungan Taurat itu milik Perpustakaan Nasional Arab Saudi atau Universitas di Arab Saudi yang menarik minat publik Arab Saudi. Menurut Shlomo Karhi, bagian dari gulungan Taurat yang dipajang ternyata menunjukkan tentang Hari Raya Sukkot, entah kebetulan atau disengaja oleh panitia karena bertepatan dengan Hari Raya Sukkot. Lantas, apa tujuan sesungguhnya delegasi Israel ke Arab Saudi? Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi menghadiri konferensi POS sedunia. Hal ini sejalan dengan gagasan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membangun Timur Tengah yang baru, yang terkoneksi dari India ke Eropa melalui Arab Saudi dan Israel. Madam Chair, Ministers, esteemed delegates, today, as I stand before you, I'm reminded of the great leaders of our past who envisioned a world united in purpose and bound by shared values. I extend my deepest gratitude to the UPU and its Director General, Mr. Matoki, for their important role in promoting international cooperation and advanced services. In the last few months, we approved the use of a government company as an installer of fiber optics from Asia and Arab countries across Israel to Europe. This is the same route that Abraham, our common ancestor, walked thousands of years ago. Behold, this slender strand of optical fiber. It may appear delicate, but it embodies the promise of a connected future. Envision, if you will, a
a vast digital highway, a conduit for huge amount of data connecting Asia and Arab countries to Europe, passing through Israel. This isn't just about data exchange. It is about a bridge between the East and West, a connection between diverse worlds. Through this, we are not only connecting countries, but also hearts and minds. In this spirit of unity, this month, President Joe Biden, Prime Minister Modi, and the consortium of European and Arab leaders unveiled an ambitious blueprint for an economic order. As demonstrated by the Abraham Accords, when nations converge on mutual goals, the outcomes can be monumentally transformative. We greatly appreciate the tireless efforts of the leaders of Saudi Arabia and our Prime Minister Benjamin Netanyahu for nurturing the blossoming ties between our nations. To you and to our regional partners and friends worldwide, it is a call to action. Together, let's shape tomorrow, building a world richer in connections, understanding and mutual prosperity. Finally, I would like to thank the government and people of the Kingdom of Saudi Arabia for their outstanding organization and warm hospitality during our holiday. Our common respect for God and tradition can serve as a bedrock of harmony between our peoples. I must confess that my accent in Arabic is better than my accent in English. So now, in the melodious cadence of my mother tongue, Tunisian, ربي يعيشكم ويخليكم، الله يبارك فيكم ويعطيكم الصحة والعافية والهناء والسلام بنا وبينكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمات الله وبركاته. شكرا. Thank you. Thank you so much. Jadi secara resmi, Arab Saudi menerima delegasi Israel, bahkan rombongan Israel diajak melihat situs bersejarah, yakni tempat asal mula kerajaan Arab Saudi di Adaraya, dan pergi ke pasar lokal, serta melihat keindahan Riyadh. Semoga hubungan damai segera terwujud antara Arab Saudi dan Israel. Saudara, kedekatan Israel dan Arab Saudi inilah yang menimbulkan iri hati Iran, sehingga kaki tangan Iran di Gaza, yakni teroris Hamas, dikerahkan untuk menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Dunia menyaksikan kebrutalan di alam demokrasi modern. Negara-negara di dunia pun harus memilih, mendukung atau melawan terorisme. Mendukung Israel untuk melawan teroris Hamas, atau mendukung Hamas yang melakukan aksi terorisme. Fakta Israel mendukung negara Israel. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari Fakta Israel ya, channel daripada Ibu Monik. Teman-teman sekalian, kita lihat di situ bahwasanya ya orang-orang Arab Saudi atau orang-orang Islam ya gitu ya, di mana Islam Indonesia saja itu ya berasalnya dari sana gitu ya, karena menurut mereka nabi mereka itu ya dari Arab Saudi gitu. Lalu ya mereka membuka diri gitu kepada orang-orang Israel, tetapi kok Muslim Indonesia malahan ya membenci Israel gitu ya, mau dari anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan ya tokoh besar di Indonesia ya seperti mantan wakil presiden ya Profesor Pak Yusuf Kalla kemarin ya, kemudian ada dari MUI gitu ya, ada beberapa lagi yang mengutuk bahkan memuji-muji gitu aksi Hamas, padahal teman-teman sekalian jelas-jelas bahwa itu adalah aksi terorisme di Hamas ya. Jadi teman-teman sekalian, ini bukan perjuangan kemerdekaan, karena Israel tidak pernah menghalangi Palestina ya untuk merdeka, sekalipun tanah Palestina itu yang adalah tanah Kanaan sebelum diganti namanya menjadi Palestina, itu milik Israel, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, dijanjikan kepada Ishak, Yakub ya, dan juga dijanjikan ya melalui Nabi Musa dan kepada Yosua dan Kaleb yang kemudian berhasil untuk merebut tanah Kanaan. Dan di dalam Yosua pasal 14 di situ pembagian ya tanah Kanaan itu atau tanah Palestina itu kepada kedua belah suku Israel. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau buta sejarah tentu tidak akan paham hal ini.
Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Kita dengarkan dalam Kejadian 27 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Kepada siapa teman-teman sekalian? Kepada Israel. Dan sampai pada hari ini, itulah yang sedang terjadi. Ya. Kemudian, jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Saudara-saudaranya siapa teman-teman sekalian? Yaitu ke-11 yang lainnya. Dia akan menjadi tuan di situ. Ya. Kemudian, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Teman-teman sekalian, bagian inilah yang harus diperhatikan baik-baik. Sekali lagi, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Jadi barang siapa, bangsa manapun yang mengutuk Israel akan terkutuk bangsa tersebut. Atau perorangan, orang yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Kemudian siapa yang memberkati Israel, Yakub ini, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Ini bukan dibuat-buat oleh orang Kristen, tapi janji daripada firman Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa Israel bukanlah penjajah. Israel tidak pernah menghalangi Palestina untuk merdeka. Jadi kalau ada orang-orang yang katanya memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ya saran saya sih alangkah lebih bagusnya datang ke sana, bergabung ke Hamas, lalu lawan Israel. Kita akan lihat seperti apa yang akan terjadi kepada saudara. Nah, itu tadi saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan hari-hari ini Bapak Ibu kita harus sering mengajak teman-teman kita dari Sumberang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, dan mereka mau melihat sejarah apa yang terjadi antara Israel dan Hamas. Karena banyak sekali orang yang memberikan informasi dan minimnya informasi karena tidak mau melihat keadaan yang ada, kenyataan yang ada, sehingga ramai-ramai orang mengatakan bahwa Israel menyerang Palestina. Padahal yang terjadi adalah Israel membalas serangan Hamas. Israel dan Palestina tidak pernah berperang, tetapi yang selalu berperang adalah antara Hamas dan Israel, karena Hamas ini adalah teroris yang sangat biadab, teroris yang tidak punya budi pekerti, dan teroris yang tidak punya akal yang sehat. Nah, sementara yang sangat kita sayangkan adalah rakyat Palestina yang tidak paham apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa, mereka yang menjadi korban. Mereka terus-terusan dikorbankan oleh teroris Hamas. Maka kita harus membuka sejarah selebar-lebarnya, dan kita harus sering memberitakan hal-hal yang seperti ini. Karena Bapak Ibu, media-media lokal itu tidak pernah memberitakan hal yang terjadi sebenarnya antara Israel Yerusalem dengan Hamas. Yang diberitakan adalah bagaimana Israel menyerang Palestina, padahal Israel membalas serangan teroris Hamas, saudaraku. Jadi kita harus mengajak teman-teman kita, tetangga, kerabat, sahabat, kerabat kita untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa seandainya semua orang, semua negara bersepakat, bersehati untuk menyerang Israel, sekali-sekali Israel tidak akan kalah dengan serangan dunia. Karena Israel ada tudung Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak umat yang mengutuk Israel, berapa banyak atau berapa miliar jutaan orang berdoa supaya bangsa Israel hancur. Sampai hari ini sepertinya doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Jutaan orang, miliaran orang berdoa supaya negara Israel hancur. Sampai hari ini Israel itu menjadi negara yang sangat kuat, yang sangat menjadi perhitungan, yang harus diperhitungkan dan tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh, dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Kenapa? Karena Tuhan berpihak kepada mereka.
Dan itu adalah janji Tuhan. Kalau ingin melihat Israel, lihat Alkitab. Saudara tidak mau melihat perjanjian baru, saudara lihat di perjanjian lama. Saudara akan tahu bagaimana sejarahnya Israel. Karena Israel tidak bisa dipisahkan dengan Alkitab, khususnya perjanjian lama. Nah, saudara dikasih Tuhan, kiranya video ini bisa mencerahkan teman-teman kita dari seberang yang sampai hari ini mereka masih mengutuk bangsa Israel. Ingat, kutuk itu akan kembali kepada Anda. Seperti saya katakan barusan, ribuan orang, miliaran orang, jutaan orang, bahkan triliunan orang di dunia ini berdoa supaya Israel hancur, lebur, Israel luluh lantak, Israel binasa. Tetapi sepertinya doa teman-teman kita semuanya seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Karena sampai hari ini negara Israel adalah negara yang sangat istimewa. Sampai hari ini. Bahkan sampai nanti Israel adalah negara yang sangat istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.